Oke kakak, boleh diceritain dulu kabarnya kakak sekarang bagaimana nih? Alhamdulillah hari ini baik. Oke, terus anak kakak tuh sekarang di umur yang remaja, sudah beranjak remaja itu bagaimana sih kak perkembangannya? Perkembangannya memang anak yang sudah beranjak dewasa, kadang-kadang gak semua orang tua siap menerima anak itu tiba-tiba kayak yang sudah banyak perubahan, dia lebih ingin sendiri, terus nggak mau deket-deket sama kita, terus menurut orang di luar sana itu adalah sesuatu yang biasa, tapi bagi aku ya bahasa dia yang ya sebenarnya bukan pada umumnya harus digunakan gitu. Akhirnya ya makanya kalau memang bisa aku sampaikan aku dengerin. Tapi kenapa nih kak akhirnya kakak memutuskan untuk Kiri Kak. aja. Hah? Kiri aja. Oh, kenapa? Mas mau ngambil? Iya, Iya boleh sebelah kiri. Oh, nah, tapi pertanyaannya sama. beda. Ya, terus. Oke, tapi kenapa sih kak akhirnya kakak memutuskan untuk akhirnya anaknya dibantu sama yayasan gitu, dikirim ke yayasan itu bagaimana kak? Bukan dibantu ya. Jadi disclaimer dulu, di sini anak aku bukan dikategorikan anak yang nakal menurut aku, masih bisa dihandle. Aku menaruh itu supaya dia bisa lebih bersyukur, lebih lihat di luar sana banyak orang yang apa ya, kan nggak punya orang tua. Terus awal ini kan dia tumbuh tanpa ayah, sedangkan orang di luar sana ada tumbuh tanpa ayah dan ibu. Terus supaya dia melihat dan lebih bersyukur aja sih. Dan di sana bukan aku titip sebuah yayasan terus memang aku niatkan titip di sebuah yayasan, enggak. Memang aku udah men-setting itu supaya anak aku lebih bersyukur dan itu tempat yatim piatu dan duafa. Kenapa aku nyari tempat yang bukan yang besar yang layak banget. Tempat itu layak tapi bukan yang layak banget. Memang aku mencari yang memang anakku merasa belum pernah gitu dalam kehidupan ini, kayak hidup apa adanya, makan apa adanya. Jadi supaya lebih bersyukur aja. Terus itu tuh jaraknya berapa lama ya kak? Waktunya berapa lama dia ada di yayasan? Rencananya sih pada saat itu saya pinginnya tuh sekitar 2-3 minggu, tapi ternyata pada saat neneknya tahu, neneknya nggak setuju, terus marah, terus ngancem-ngancem, terus mama garido ya gitu. Jadi tahu kan kalau mama udah garido, waduh gitu. Jadi ya udah, besoknya langsung dia. Tapi kalau respon dari anak kakak sendiri bagaimana tuh kak? Berarti udah berapa lama kak di yayasan itu? Sekitar 5 hari. Oh 5 hari. Bagaimana respon dia ada di yayasan itu? Anak saya? Iya. Ya alhamdulillah dia itu orang yang kalau dapat hukuman dia menerima. Contohnya, kak, bunda dengar kamu ini sholatnya gak bener ya waktunya ya. Kan saya memang kerja kan, tapi setiap hari mbak itu tuh info sholat subuh jam berapa. Jadi memang ada orang di samping dia yang monitor, karena saya kan nggak bisa monitor setiap hari. Jam 5, jam berapa dia sholat, jam berapa dia makan pagi, itu harus difoto. Jadi saya lihat jamnya kan. Saya lihat jam zuhur, zuhur jam 14.59, udah hampir asar. Dan itu kejadian berulang gitu. Jadi, kak udah melampaui batas menurut bunda ya. Berkali-kali bunda udah bicara ya. Sini sini. Oke, berarti Jadi bukan yang tantrum marah nggak terima gitu. berarti dia tipe anak yang nurut gitu ya kayak Ya masya Allah tabarakallahnya sih. Aku melihatnya seperti itu, makanya aku selalu bilang disclaimer dulu, ini anak aku bukan anak yang nakal, tapi selagi aku bisa bikin yang terbaik, kenapa tidak gitu. Oke, tapi kalau dari anak kakak sendiri ada nggak sih kak keinginan meminta untuk sesuatu kayak dia menolak, aku nggak mau ditaruh di yayasan? Oh iya, awalnya pastinya kan karena yang naruh itu bukan aku kan. Karena pasti jujur aku gak tega banget dia ngomong udah nggak sayang aku lagi. Itu aja kan aku kan lagi sakit posisinya, di situ baru keluar dari rumah sakit. Tapi aku monitor dan aku dengerin itu aja air mata udah gak berhenti. Tapi aku yakin insya Allah ini yang terbaik gitu. Sama halnya kayak ibu kalau anaknya sakit dikasih obat, pasti itu anak itu kan merasa kok gue kan sukanya permen, gue sukanya manis, tapi kenapa ibu gue kalau sayang gue kok kasih yang pahit gitu. Tapi ternyata obat itu yang pahit untuk menyembuhkan dia dan untuk yang terbaik.
Tapi bentuk negosiasinya gimana tuh Kak? Meyakinkan ke anak untuk kayak nggak apa-apa ini untuk kebaikan kamu, itu gimana prosesnya? Nggak bisa langsung dia mengerti, tapi dengan adanya, makanya kenapa orang bertanya, ini kan harusnya disimpan pribadi. Pertama, itu akan menjadi jejak digital buat anak aku. One day dia dewasa, karena aku pernah diperlakukan tidak baik sama seseorang di masa kecil, yang diingat adalah keburukannya. Jadi sebabnya kenapa, terus tujuan orang itu terlihat tidak baik kepada aku itu kenapa, aku tuh nggak ingat. Yang aku ingat adalah perlakuan dia tidak baik, dan itu membuat aku trauma sampai sekarang. That's why kayak aku memposting itu, aku nggak peduli orang pro kontra, tapi aku posting itu supaya menjadi jejak digital buat anak aku, dan aku tulis sebuah tulisan bahwa ini yang terbaik untuk anak aku. Dan kenapa aku memvideokan aku sedih, supaya anak aku juga melihat bahwa sebenarnya ini aku tidak setega itu loh. Oke, terus tipe parenting seperti apa sih yang kakak terapkan ke anak kakak? Entah itu screen time, yang nggak boleh pegang handphone sering-sering, atau gimana kak? Tipe parentingnya kita sering detox yang pasti. Jadi aku menginginkan anak aku semua cerita. Dia lagi suka sama siapa, walaupun aku tahu ya aku mendidik anakku tuh pacaran kan, dia nanya boleh pacaran, aku bilang nggak boleh, tapi kita menyukai seseorang itu boleh, karena itu dari semuanya dari Allah. Inginnya semuanya cerita, jadi aku pun tidak ada yang mencoba dia menilai, aku tidak ada yang ditutup-tutupi, dia pun juga tidak ada yang tutupi. Kalau misalkan aku tahu dari temennya, Bunda dengar dari temen kamu, kan tadi kayak gini, nggak cerita sama Bunda gitu. Bunda juga, Bunda katanya deket sama ini, tapi Bunda nggak cerita gitu. Jadi jadinya dia tidak ada kekhawatiran gitu. Tapi kalau misalkan perihal ini, kalau cerita tidak ada, jadi ada poskonya masing-masing gitu. Cerita tentang hal pribadi tidak ada kekhawatiran, tapi kalau misalkan ketertiban, Bunda aku harus tertib. Jadi kapan waktunya baik, kapan waktunya bijak, kapan waktunya menaati yang harus ditaati, jadi dia sudah punya masing-masing. Oke, terima kasih ya kak.